Selamat pagi, bersama saya Cindy Raja. Mari awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi. Yesus, nama di atas segala nama. Yesus adalah Alfa dan Omega, pencipta langit dan bumi, pemberi setiap pemberian yang baik dan sempurna, dan pemikul beban besar kita. Kepada mereka yang hancur oleh dosa, Dia adalah juru selamat yang sempurna, perantara yang agung, perantara yang maha kuasa, dan kapten keselamatan kita. Ditulis oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom. Selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi pada tanggal 10 Juli 2024 dengan judul Kebenaran Kita. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena kasih dan rahmat-Mu begitu besar bagi kehidupan kami. Lebih khusus pada pagi hari ini, kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami sangat butuh kuasa Roh Kudus, Tuhan curahkan kepada masing-masing kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam 1 Korintus pasal yang pertama, ayat yang ke-30, demikian firman Tuhan. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Mari kita ikuti penjelasannya. Pemikiran bahwa pembenaran Kristus diberikan kepada kita bukan oleh sebab suatu jasa di pihak kita, melainkan sebagai suatu pemberian cuma-cuma dari Allah, adalah suatu pemikiran yang indah. Musuh Allah dan manusia tidak rela supaya kebenaran ini disampaikan dengan jelas, karena ia mengetahui bahwa jika orang menerimanya dengan sepenuhnya, maka kuasanya akan hancur. Jika ia dapat mengendalikan pikiran sehingga kebimbangan dan ketidakpercayaan serta kegelapan dapat merangkai pengalaman mereka yang mengaku anak-anak Allah, maka ia dapat mengalahkan mereka dengan pencobaan. Bahwa iman sederhana yang membawa Allah pada firman-Nya harus dianjurkan. Umat Allah harus memiliki iman tersebut yang akan memegang teguh kuasa ilahi. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Efesus 2 ayat yang ke-8. Mereka yang percaya bahwa Allah atas nama Kristus telah mengampuni dosa mereka melalui pencobaan tidak akan gagal untuk maju bertarung dalam peperangan iman yang baik. Iman mereka akan bertumbuh lebih kuat sampai kehidupan Kristen mereka. Sebagaimana dengan perkataan mereka akan memaklumkan darah Yesus, menyucikan kita daripada segala dosa. 1 Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-7. Jikalau kita mau memiliki roh dan kuasa pekabaran malaikat ketiga, kita harus menyanyikan hukum dan Injil bersama-sama, karena keduanya berjalan bergandengan tangan. Sementara kuasa dari bawah menggerakkan anak-anak durhaka untuk menyediakan hukum Allah dan menginjak-injak kebenaran bahwa Kristus adalah kebenaran kita. Suatu kuasa dari atas bergerak di hati mereka yang setia, meninggikan hukum dan meninggikan Yesus sebagai juru selamat yang lengkap. Kecuali kuasa ilahi dibawa ke dalam pengalaman umat Allah, teori dan gagasan palsu akan menawan pikiran. Kristus dan kebenarannya akan kehilangan dari pengalaman banyak orang, dan iman mereka akan tanpa kuasa atau hidup. Para pendeta harus menyatakan Kristus secara lengkap, baik di gereja maupun di ladang baru, supaya para pendengar dapat memiliki iman yang teguh. Orang banyak harus diberitahu bahwa bagi mereka Kristus adalah keselamatan dan kebenaran.
disalin dari buku Pelayan Injil halaman 142. Renungkan lebih dalam bagaimana kebenaran Kristus mematahkan kuasa setan dalam hidup saya. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini memberikan berkat, kekuatan, sukacita rohani bagi pertumbuhan iman kami masing-masing. Pada saat ini Tuhan, kembali hamba-Mu berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya. Bapak Gubernur bersama wakil, Bapak Bupati bersama wakil, Bapak Wali Kota bersama wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan lindungi mereka, pelihara mereka, curahkan mereka hikmat pengetahuan sorga, kekuatan kesehatan, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan boleh sesuai dengan amanah dan titah Tuhan sendiri. Tidak lupa juga kami menyerahkan pimpinan-pimpinan organisasi gerejawi Tuhan dari tingkat yang tertinggi sampai kepada seluruh gembala jemaat. Tuhan urapi mereka, Tuhan berkati mereka. Mereka sangat butuh kuasa Roh Kudus dalam pelayanan mereka setiap hari. Para tim medis, Tuhan berkati dokter umum, dokter spesialis, perawat bidan, para apoteker, dan semua yang memberikan waktu dan tenaga mereka melayani di rumah sakit, puskesmas, bahkan pustu kepada setiap para pasien yang datang membutuhkan pertolongan pelayanan mereka. Engkau berikan mereka sukacita sorga, roh dedikasi yang tinggi, agar mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik, sehingga dengan bantuan dan jamahan Tuhan, semua para pasien dapat memperoleh kesembuhan. Guru-guru, kepala sekolah, setiap siswa, mahasiswa, dosen, rektor di setiap lembaga pendidikan swasta maupun negeri, Tuhan urapi mereka agar mereka dapat mendidik setiap siswa maupun mahasiswa untuk memiliki nilai-nilai religius di dalam diri mereka masing-masing. TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, saudara-saudara kami juga yang ada di dalam penjara. Tuhan hiburkan mereka, Tuhan berkati mereka, cukupkan kebutuhan mereka, dan berikan juga mereka sukacita senantiasa. Para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada, biarlah dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan dalam hidup mereka, mereka hidup selalu bersyukur, berterima kasih, dan menjadi saluran berkat bagi sesama manusia. Yang berada di dalam kebimbangan ketidakpastian hidup, Tuhan juga berikan iman yang teguh kepada mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikian firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Semoga hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Sampai jumpa. Tuhan memberkati.